Aduh, ini edisi Boyongan dulur. Tapi untuk thumbnailnya berbeda dengan kali ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awali Ibnu Wardaya. Hari ini tanggal 3 September hari Minggu. Sebenarnya saya itu alhamdulillah intinya saya terima kerja di Yogyakarta. Ini udah kesekian kalinya saya itu edisi Boyongan. Mungkin ini hitungannya ketiga mungkin mobil Espas ini Boyongan barang-barang yang ada di Pacitan ke Yogyakarta. Jadi saya mulai per tanggal akhir bulan Agustus kemarin, tanggal berapa ya? 20-an apa berapa itu ya. Itu saya keterima kerja di Yogyakarta dan nanti saya tempatnya domisilinya di Yogyakarta di mana. Ketika saya sampai Jogja juga akan saya videokan. Di sini akan sedikit memvideokan kondisi mobil saya saat ini. Kalau thumbnailnya itu kan seperti ini gambarnya. Saya udah angkut kasur busa itu di atas, itu di dalam itu pokoknya ada lemari pengkakas semuanya saya angkut di mobil sini. 2020 saya itu Boyongan dari Jogja ke Pacitan. Ya alhamdulillah hari ini 2023 ini saya juga bisa Boyongan lagi kembali ke Yogyakarta. Ya karena saya sekolah S1, S2-nya di sana dan ya pengenlah bisa menerapkan ilmu saya di sana. Doakan dulur-dulur saya bermanfaat di sana. Bisa amanah di Yogyakarta. Jika dulur-dulur berkenan mau main, dulur-dulur Yogyakarta mau main, silahkan datang ke tempat saya. Nanti di akhir video saya tunjukkan sekitar rumah saya, di mana posisinya saya jelaskan. Kayak kalian saya pengen kopdar-kopdar, ya saya dengan senang hati. Mungkin satu minggu ke depan katanya kemarin saya WA-an dengan salah satu zebra Jogja, tapi bukan dari klub komunitas, itu pengen ke rumah saya, pengen tentang peringan setir. Ini saya akan membawa mobilnya itu bersama warga. Ini sampai tetangga itu alhamdulillah menyupport saya ikut ya istilahnya mengantarkan saya, bukannya maksudnya ya ini keberangkatan saya. Ini mobilnya udah full muatan, kita bawa barang-barang. Ini ada beras, ada katul, nanti juga kita akan bawa kursi roda karena ngampir ke di rumah Simbah. Dan di sini ada gas, ada semuanya pekakas ada di sini. Ini sudah mending karena jok yang kemarin itu yang paling belakang ini saya copot. Lemari yang 2 pintu pendek itu saya masukkan di sini bisa. Semua pekakas itu bisa masuk. Dan alhamdulillah karena jok Espas itu mod belakangnya itu bawahnya itu rongga, jadi untuk alat peralatan itu tidak terganggu, bisa rapi di situ. Dan tadi pagi sudah saya cuci biar untuk agenda Boyongan saya. Halo, kita ke Jogja ya. Mau rumahnya di mana Jogjanya? Oh no, nggih. Nih bapak mama ikut karena ada agenda ke tempat rumah adik ipar di Purworejo. Nanti kita full AC. Udah kemarin saya fullkan. Kita coba lihat sampai Jogja kira-kira kalau sempet saya juga akan sekalian menghitung berapa konsumsinya. Nanti kita penumpang 1, 2, 3, 4, 5 6 dengan Azrina, berarti 5 dewasa, 6 Azrina, anak kecil. Tapi semua barang-barang ini full. Mohon Pak, tutup. Jadi ini semuanya itu barang-barang kita bawa. Karena rencana kita akan sedikit syukuran dengan dengan lingkungan sekitar rumah. Saya pengen adain perkenalan, syukuran kayak gitu. Alhamdulillah. Doakan perjalanan saya lancar dulur. Saya betah di Yogyakarta. Dan yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita full AC. Kita kacanya ditutup. Nih kita berada di mobil. Kalau mobilnya Xenia ini nggak mungkin bisa semua sebanyak ini dengan penumpang ya duduknya bisa selonjoran. Jenenge Simbo. Yuk kita perjalanan. Ya di sini untuk view-nya pedesaan, penghijauan dari padi. Di sana nanti akan seperti apa?
kita lagi berhenti untuk yang pertama belanja di Pacitan Kota. Jadi sekalian nanti sampai rumah Jogja yang saya kontrak, saya gunakan untuk kontrak biar bisa langsung ya apa yang ditata yang ada. Jadi nanti juga saya videokan ketika kita belanja buah-buahan. Itu ada Mbah Hayi, Mbah Sum. Azri neng kene. Ini kita belanja buah-buahan. Ini istri kan lagi hamil, katanya nyidam mangga. Udah. Yang lebih manis. Ini full ceper ketika saya muatin, yang katanya orang-orang itu ceper nggak bisa muatan. Bisa, tapi harus disesuaikan dengan kondisi jalan dan kecepatan yang akan kita lalui. Kan pastinya itu, namanya ceper itu kan bagaimana bisa meminimkan stopper itu nggak hidup dengan tampilan tetap keren dong. Nih, kalau dinaikin ini tuh sekarang sekarang 2 jari aja udah mepet. Ini kalau diratakan dengan posisi ban itu 1 jari. Ini aja saya udah miring jarinya, tidak yang lurus. Makanya settingan dengan spakbor segini itu udah paling pas. Untuk belakang ini masih bisa 2 jari untuk kondisi saat ini muatan. Nah, tapi jarak stopper dengan tuh stopper kelihatan nggak ya? Tuh. Intinya itu stopper dengan sasis itu sudah tinggal ya 2 jarian atau 2 cm, berarti 1 jari setengah. Ini kita baru sampai Kecamatan Punung, yaitu nanti nggak lama sih sampai perbatasan. Di sini kita mampir di rumah orang tua istri, ngambil barang yang kemarin ketinggalan. Sebenarnya udah dipersiapkan sebenarnya. Beda ketinggalan buat edisi boyangan, ya bisa dibilang ini boyangan yang terakhir lah. Ya semoga aja nanti lancar. Tadi bukan kesulitan, tapi karena bawaan banyak dan penumpangnya dewasa itu ada 5, ternyata pangkon besi bawah itu lebih apa istilahnya cepet gasruk dengan sesuatu hal. Misal posisi tidur yang kemarin itu sebenarnya masih aman dan itu terbilang pendek, ternyata gasruk. Waduh, berarti nanti ketika masuk gang yang di daerah kontrakan yang di Jogja itu mungkin bapak mama harus turun ya. Ini kita langsung berangkat melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Ini bensin terpantau di atas setengah. Terus ini apa itu voltmeter 13,2 masih 3. Ini full AC, double blower pun nyala belakang. Tapi untuk kondisi siang banget seperti ini saya tidak terlalu apa ya ngelem istilahnya. Kalau AC saya itu sangat dingin bagian belakang, tapi cukup tidak gerah, cukup tidak keringetan. Aslinya tadi udah tidur. Ampun, sekarang udah ngantuk. Kita kemana lagi? Ingat gak mau kemana kita? Jogja. Rumahnya gimana rumahnya? Rumah api. Semoga kita kerasan di rumah baru. Ya walaupun masih ngontrak sih, belum punya sendiri ya. Tapi insya Allah akan menetap di Jogja, jadi ya mungkin kedepannya pasti doakan juga bisa beli rumah di Jogja. Kita nikmati perjalanan siang terik panas kali ini. AC radiator terpantau segitu. Tadi tanjakan Sedeng saya tidak AC-an itu
seperempat itu lebih ke atas tapi nggak nyampe garis tengah ya, terpantau aman. Tadi bisa dibilang full gigi 2 gigi 1 karena saya mengkondisionalkan kondisi jalan itu tidak kenceng-kenceng, yang penting gaduknya stopper dengan sasis itu tidak yang parah istilahnya gitu. Romli gitu udah akhirnya Romli, aduh. Alhamdulillah kita sampai di Nila Bakar 99. Ini berada di Pracimantoro sebelum rumah sakit apa itu Husada itu rumah sakit itu ada masjid. Nah ini saya pengen memvideokan ketika penumpang itu naik seberapa tambah rendah. Karena dari sekian kemarin saya boyongan, ini adalah yang paling berat. Nah istilahnya gitu. Ini biar bule tuh, biar bule dulu, terus nanti tuh mama. Dal ini udah saya ceperkan, tapi katanya naik saja masih kesulitan. Nah, udah ini yang terakhir. Tadi itu pas istri saya naik.
pipis, ayo Azrina. Lebih dari 3 kali. 3 kali apa 4? Oh, ora kudu eek. Aduh, pipis ora kudu eek. Ini tadi berhenti di masjid mana itu ya? Pokoknya sebelum yang hutan-hutan itu loh, Wonosari. Apa? Hutan di Tahura. Kan ada setelah perempatan Bangjo, itu masjid kan. Pipis lagi di situ. Ya namanya Azrina kan baru umur 3 tahun. Besok September bulan ini tanggal 11 itu tuh ulang tahun yang ketiga, umur 3 tahun. Dan ini udah alhamdulillah udah belajar tidak menggunakan popok. Nah itu dulur-dulur akhirnya tadi banyak berhenti, tapi hanya beberapa saya video foto kayak yang di masjid sebelumnya itu. Saya juga berhenti di daerah Bedoyo, itu juga di masjid. Saya membiasakan anak itu kalau yang keluarga kalau kemana-mana, misal mau ke toilet, mau istirahat, itu ya di masjid. Jadi, ibarat kita mengeluarkan uang istilahnya, kalau ke toilet SPB itu yang mengeluarkan uang, tapi insya Allah pahalanya berbeda. Azrina seneng kalau ngasih uang 1.000, 2.000 dimasukin ke kotak amal. Nah, ini kita sudah mendekati Patok, tapi belum sampai Patok. Terpantau dari tadi radiator saya aman, ya di video beberapa kali saya shootkan ya kurang lebih segitu saja. Padahal ini tuh terik matahari dari Pacitan tadi sudah panas lah termasuknya. Dan dek ini adek aslinya dingin apa mboten dek? Terlalu jujur ini, aduh. Jadi karena terik matahari seperti ini, freon juga saya kecilkan. Dari ibarat freon itu pokoknya nganan sedikit itu sudah on, di situ saya titiknya, tidak saya tambahkan nganan karena saya menjaga kinerja kompresor dan kinerja radiator, terutama itu. Ini perjalanan juga ada nanjaknya dari Pacitan tadi, makanya saya mempertahankan di situ. Untuk yang depan ini kipasnya 2, kalau yang belakang kipasnya 3. Saya akui bukan kategori yang dingin, yang kita itu kalau masuk sampai nyes. Kalau kita masuk kayak ke Alfa Indonya Dieng gitu malah anget. Itu tidak yang sih, tapi tidak yang keringetan, tidak yang sampai membuat kita nggak nyaman. Diesel well Innova 2KD, jadi cukupan lah, tidak membuat kita ya senengnya itu menurut saya ada plusnya juga. Jadi ketika keluar dari mobil yang notabene itu tuh udah panas, jadi badan itu tidak terlalu kaget. Kayak kita itu agak-agak kalau mau pas berhenti di Alfa Indo itu agak-agak pengen kayak masuk. Jadi jadi kita tidak yang merasa gitu, masih merasa oh ya keluar itu ya panas, tapi tidak yang perbedaan suhu jauh. Tapi ini keluar dingin, AC-nya freonnya normal, ngeluarin udara dingin gitu loh. Tapi tidak yang sampai membuat menggigil. Padahal kalau di malam hari, aduh kayak semalam sebelum perjalanan ini, malamnya itu saya turun dari Rumah Punung ke Arjosari lewat Pacitan Kota. Itu AC-nya dingin tuh Mas. Bilang gitu. Padahal saya berkendara waktu itu ya habis maghrib ya. Ya habis sisa lah saya nyalain. Ya saya nggak masalah karena yang penting antara kinerja kompresor dan kinerja AC itu membuat goyongan kali ini ke Jogja kali ini ya masih merasa enak, nyaman. Tidak yang cukup terganggu. Saya tidak pernah dari tadi tuh keringetan sampai meler, enggak. Netes itu juga enggak, pokoknya. Yes, pokoknya ngerasain ke badan itu dingin. Apa dek? Dan lagi nyampe nggih. Nggih. Ini kita sudah di tikungan Sawo. Jadi seperti ini kalau saya berkendara. Ya, menurut dulur-dulur saya mungkin kok kelihatan ringan setirnya. Ya mungkin karena saya berkendara aja sih, bisa menikmati espas, bisa ya kekurangannya bagaimana bisa saya atasi istilahnya. Jadi ketika saya belok, mungkin buat dulur-dulur yang merasa berat ke saya, melihat saya itu kok BB aja gitu. Banyak yang mengira kalau sudah poros steering. Ya insya Allah kalau ada rezeki lebih itu pasti akan saya poros steering. Cuman bukan saat ini. Kita nanti skip saja, kita langsung ke daerah Patok karena nanti di situ akan ada kemacetan yang lumayan.
mungkin nanti kalau macet, wes ini emang ada acara diesel kayaknya ini. Kalau nggak salah, oh iya tadi Innova Diesel di Wakare. Iya kalau salah ada acara otomotif diesel Jogja kayaknya. Ini kita sudah jam 3 sore, jadi terik mataharinya itu lebih banyak dari depan, bukannya dari atas. Pokoknya saya sudah sangat puas dengan mobil ini, dengan Espas ini. Ya, saya pakai seperti ini ya, walaupun terpantau lancar sebenarnya, tapi radiatornya itu kok ya aman, alhamdulillah. Saya itu merasa senang. Bensin juga ya lumayan, tidak yang begitu boros. Paling ketemunya nanti di 111-an Mbak saya itu. Bisa dibilang saya full AC. Kemarin dari rumah Punung sampai Pacitan Kota nggak full AC. Dari Pacitan Kota sampai Arjosari baru full AC. Ya paling cuma 5% kalau dibilang perjalanan saya total sampai sekarang tidak ber-AC-nya, karena cuma, dan itu pun turunan, jadi kayak nggak berasa. Lebih banyak kondisi ini dari Pacitan tadi full. Bagaimana mobilnya dulur-dulur? Ini musik saya kenalkan lagi, mungkin ada yang baru melihat. ZL Extra 2004, tipenya 13 CDI, masih karburator bukan injeksi ya dulur-dulur. Kadang ada yang masih tanya dikiranya injeksi. Terus apa lagi ya, AC sebenarnya single, terus saya modif double, jadi doublenya itu modifan, sebenarnya juga sudah ada relaynya. Tapi untuk ketika siang ini ternyata ketika double nyala, audio nyala, AC on itu pokoknya nyala depan belakang, itu di 13,1, 13,2. Ini ketika AC-nya itu gandul up. Nanti ketika AC-nya stasioner itu naik, untuk apa itu voltmeternya di 13. Ya kita lanjut sebentar lagi, dah nyampe gitu. Nikmati terus video saya menikmati perjalanan ini. Goyongan. Di pertigaan yang ini tuh udah macet, saya berhenti sampai 3 kali berhenti jalan tadi. Yang setelah pom itu jalannya agak nanjak itu, tapi udah mau sampai atas sebenarnya. Alhamdulillah ini handremnya bisa normal, pakem, jadi saya tidak begitu gugup, tidak takut. Ini kita macet-macetan lagi, semoga aja masih harus dibuka, tapi itu kayaknya yang jaga arus kok sudah mulai naik itu. Kayaknya bentar lagi di stop ini. Bismillah. Ayolah mas, aku ke arep masak sego. Alhamdulillah masih bisa jalan. Mepet ya. Alah, kabeh yo duwe porsine dhewe-dhewe to. Ini ada mobil nggak mau ngantri, langsung aja jajar satu-satu loh. Sampai bawah tuh. Nih sampai bawah pokoknya kita ngantri. Cepet mana? Ini memang lagi pembangunan apa ya, dikeruk jalannya, karena setelah Gapuro itu memang jalannya apa ya, sering ambles ketika muatan kan di sini jalur truk juga ya, truk pasir apa itu, jadi di situ sering ambles dan rusak terus. Jadi ini alhamdulillah ada perbaikan, tapi entah akan berapa lama perbaikannya. Yes, kalau saya pribadi tak ngantri aja, karena ini kan turunan juga, AC tidak yang bekerja begitu berat, jadi nggak masalah, saya tak antri. Itu ada beberapa yang ngeyel kayak gitu. Aduh, budaya kan antri ya lur, apalagi kita sebagai motoba.
Nah, di jalan macet ya pasti toh. Harusnya diberhentiin, posisiin paling terakhir harusnya. Karena sampai sana nanti tikungan yang ke kiri itu jadi satu jalur. Nah itu, nah di keruknya itu sampai situ. Nah ini Gapura, nanti di situ ada tulisannya apa jenenge? Gunung Kidul Handayani ya? Iya. Gunung Kidul Handayani. Jadi pembangunnya dari sini. Jadi dulur-dulur kalau mau ke pantai, ini saya nge-shoot video per tanggal berapa ini? Ini 3. tanggal 3 apa? 3 September. Ini masih terpantau kondisinya, pembangunannya seperti ini. Masih dalam apa itu? Dasaran. Jadi dasaran nanti disetum, ini ya, disetum biar apa itu kuat, padat bawahnya. Jadi seperti ini. Nanti kan harus rata kan. Nanti aspalnya itu udah rata dengan sini. Nah, kemungkinan besar ketika kanan itu sudah jadi akan beralih di yang sebelah kiri. Jadi mungkin memakan waktu bisa 2 bulanan ini. Dan bagi dulur-dulur ya tetap kalau mau main ke pantai itu saran saya kalau lewat antara Cinomati atau Delingo. Lingo. Nah, kayak inget dari tadi itu bahas kata Delingo itu nggak bisa-bisa, nggak inget-inget. Nah itu ada ya biasanya orang foto-foto di sini Gunung Kidul Handayani. Terus nanti di sana ada Bukit Bintang, rumah kita dari jalan kontrakan kita dari jalan Piyungan nanti intinya ke selatan. Tapi masuknya masih berbah. Nah sebelumnya seperti ini jalannya tuh. Pokoknya bergelombang tuh parah. Sudah ditembel nanti bergelombang lagi. Tembel bergelombang lagi. Dan alhamdulillah sudah ada pembangunan biar apa ya nyaman. Karena dari sekitar naik Patok dari Wonosari yang paling nggak nyaman tuh hanya titik sini sih. Selebihnya masih pantau aman. Nah, ini dari bawah itu macetnya. Nah untungnya saya ini kan hari Minggu ya. Untungnya saya sampai sini itu sekarang jam 3:30 kurang lebih. Itu masih terpantau saya macetnya itu nggak jauh dari pertigaan. Kalau nanti itu mulai gelap terus malam gitu pasti panjang karena yang wisata ke pantai-pantai itu kurang lebih akan menumpuk di situ jam-jamnya. Belum lagi yang panjang juga ini. Masya Allah. Nah, ini tangki Pertamina sampai jejer buat ngirim. Masya Allah. Nah, ini lebih panjang daripada dari atas. Jauh lebih panjang. Nah, yang menyebabkan akhirnya kita nggak bisa yang dari atas atau dari bawah nggak lancar itu ya seperti ini. Ada kendaraan yang melebihi batas tengah pengennya naik wae padahal udah ibaratnya macet kayak gini, akhirnya yang jalurnya harusnya lancar ikutan kurang normal kan, menghambat. Ini salah satu tempat makan yang view-nya itu Jogja, salah satu Bukit Bintang yang akhir-akhir ini banyak bis-bis itu berhenti di sini untuk kuliner makan. Nah ini setelah turun ini kita di pertigaan 1, Bangjo 1, Bangjo 2, nah itu tidak jauh dari rumah kita. Makanya dari Kitvan itu ya cuma ke barat terus nggak jauh banget.
tadi sudah lewati perempatan Kidsman, tidak sempat ke video. Nah, rumah saya itu nih ada pertigaan masuk gang, itu kita belok ke kiri. Nah, ini belok kiri, jadi untuk bapak ibu dan bule-bule ini persiapan untuk turun karena jalan. Kenapa jalan? Kenapa turun? Nah, Jajal sih. ya dijajal. Ini satu coba. Daerah rumah sakit. Ya, nih. Alhamdulillah. Gasruk asli nih. Jadi besi pangkon bawah itu gasruk di polisi tidur. Tadi saya sangat pelan untuk menghindari bodi yang lebih turun. Jadi ketika polisi tidur itu kan turun, itu kan ada kayak beban ke bawah ya karena gravitasi. Aduh, tadi kok kelihatannya tinggi nih. Nah, coba ini. Aman masih. Nah, kalau ketika turun kan saya menggunakan pir yang lembut ya. Jadi kalau turunnya itu terlalu kencang, itu dia akan nek ke bawah. Nah, pas. Ketika turun itu nggak stroke si pangkonnya itu. Ini kita lewat kanan yang lebih pendek. Nah, ini tuh digoyu sedan ya. Kalau kita nganan ngiri terus gara-gara polisi tidur diliatin bapak-bapak aduh, gara-gara tadi di kiri itu ada beberapa bapak-bapak nongkrong. Ada yang kelihatan agak sepuh satu, yang muda-muda itu dua. Ngeliatin nih pas biru dulur, waduh, mantep. Ini kita masuk pokoknya, terus kita ini masuk dusun Cepor. Nah, ini saya tinggal di dusun Cepor, Sendang Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Ada 2 jalur sebenarnya. Nah, ini saya lewati jalur yang dari timur. Kalau yang dari barat itu ada rumah sakit Dharma gitu, atau Sekar Suli lah biasanya. Nah, ini kita belok kanan di sini. Nah, tulisannya Sleman Sembada, Cepor, Sendang Tirto, Berbah, Sleman. Dan di sini ada pemakaman. Ada tempat pemakaman untuk daerah sini. Tapi ini rumah aja dekat, jadi insya Allah pemakamannya tidak yang ya menakutkan lah, tidak aman karena emang di sini termasuk lingkup bertetangga itu dekat-dekat. Saya juga mencarinya yang seperti itu. Nah, sebenarnya kita itu bisa belok ke kiri ini, tapi bahaya nggak ya? Ya udah kita, karena yang jalur agak anu itu kita bisa lewat sana. Ini belok kiri, kita nunggu simbahnya dulu yang monggo bang. Nah, kita masuk senes. Aduh, oh yang nyapu nggih, kado saya nyapu halaman. Aduh, ini nggak seru gak ya? Aman. Nah, ini yang saya agak ngeri itu karena ini lumayan tinggi, saya harus mepet ke kanan. Mepet banget ini, kita mepet kanan karena kalau ke kiri itu bukan polisi tidur tapi tinggi, batu-batunya itu tinggi. Ya, ono memeane musola masjid ya. Kena boleh. Mantap mawon mriki. Jadi rumah saya yang kuning itu. Nanti saya pas parkir di itu saya videokan lagi. Kita turun di sini dulu. Alhamdulillah dulur-dulur, saya sudah sampai di Cepor, Sendang Tirto, Yogyakarta. Ini sudah menurunkan barang, semua yang ada di mobil sudah diturunkan. Di sini yang dipakai bapak itu buat itu apa itu? Ngarit-ngarit itu tempat parkirnya Espas Biru. Jadi di situ. Dan ini lokasinya, rumahnya seperti ini. Depan itu halamannya jadi satu dengan masjid. Nah, itu yang alhamdulillah membuat
kita insya Allah betah di sini. Azrina juga sudah mempunyai teman baru, tetangga. Namanya siapa? Namanya siapa? Oh, namanya Oyo gitu ya. Coba dulur-dulur yang mau main ke sini saya persilahkan. Kalau rumah saya yang bagian sini, yang pintu itu perpisahan cat baru sama yang agak pudar itu milik ibu kos saya. Jadi rumah saya yang saya kontrak itu di sebelah sini. Alhamdulillah. Nantikan video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah domisili dulur-dulur.